Ya, pusing loh punya properti pusing nih. ya, yes, emang Pusing bangunnya, terus apa? nih dikasih sebulan 10%. Nah itu too good to be true. Ngeri juga kan, gitu kan? Iya. Kalau nggak sinkronin sama kemampuan diri, wah ngeri kita. Karena Bener-bener. BBM lagi naik tuh. Bikin silakan. Kalau bisa cash keras, why not gitu. Tapi Halo guys, welcome to Creators Mind. Sama saya Hansen dan kali ini bersama salah satu teman, sahabat, rekan kerja dulu, Yeah. Ruby Herman. Thank you, Halo Ruby, apa kabar? Baik, baik. Thank you so much udah hadir. Saya hadir di sini. wah, thank you so much juga nih udah diundang sini nih. Iya, ini gini kayak video keberapa ya? Kedua ya. Kita pernah bahas juga waktu itu sekali ya. Pernah juga Tentang properti, ya. muda keren punya properti. Kayak Bro Hansen ini kan udah punya properti kan. Amin. Akhirnya pusing loh punya properti nih. Pusing ya, yes, emang sih. Pusing bangunnya, terus apa? Akhirnya tapi belajar banyak sih. Iya, Belajar memang. banyak banget. Tapi kan ini semua perlu dipersiapkan. Betul. Dan sesuatu yang nggak mudah itu kan ya tadi diperjuangkan, ya kan butuh namanya budgeting, Betul banget. meludak kesenangan. Aduh, tuh Iya. budgeting itu paling parah sih. Tapi Boncos semua. seenggaknya kan buat masa depannya lebih baik lah Son. Benar. Ya kan? Semoga Iya. juga yang nonton nanti bisa juga nih. Iya, Belajar. nah Ruby ini kalau kalian kenal ini dia ini adalah YouTuber properti nomor 1. Yes. Kalau kamu di YouTube lihat Aduh, pasti ketik aja yes. properti Ruby, langsung nongol ya. Nongol gitu ya. Nongol. Udah kerja sama Agung Sedayu. Oh, banyak, ya. banyak. Sama Yes. apa lagi rumah 123 boleh Iya, sebutkan, salah boleh satu yang sebutkan. boleh Iya. banget. Salah satunya jadi KOL juga, key opinion leader di rumah123.com. Dan Wah. ada namanya program Kata Ruby, itu eksklusif. Kata Ruby. Kata Itu Ruby. program apaan? Jadi program ini menjawab kegelisahan pertanyaan-pertanyaan dari istilah kata audiens dari property people, orang yang pengen beli properti nih. Oke. Ya kan? Nah, karena beli properti kan banyak kondisinya, term and conditionnya banyak nih. Ya kan? Beda-beda ya, nggak Beda-beda. sama ya. Dari sisi gampangnya cara bayar. Cara bayar aja ada yang tunai bertahap, terus udah gitu ada yang cash keras sama yang KPR. Yang paling memungkinkan mungkin kan kalau masih muda KPR, karena Iya. gaji terbatas, ya kan, bukan anak sultan juga mungkin gitu kan. Nah, salah satunya KPR. Tapi kalau ya anak sultan ya mending lah Langsung cash. mungkin langsung cash atau orang tua bayarin dulu gitu kan ya. Nah, tapi kan yang dialami mayoritas kebanyakan menggunakan kredit. Betul. Nah, sedangkan kredit sendiri punya namanya term and condition kan. Ada syarat-syaratnya. Nah, ini yang banyak dipertanyakan. Mau tanya? Gitu. Nah, mau tanya langsung aja, ya tulis pertanyaan nanti. Oke, berarti Kata Ruby ini sebenarnya program yang ada di Rumah 123. Rumah 123, ada Iya, di YouTube. Di YouTube channelnya Rumah 123, eksklusif di sana. Playlistnya ada sendiri. Playlistnya Kata Ruby. ada sendiri. Oke, yes. di situ Ruby akan menjawab semua pertanyaan semua. Betul. Jadi kalau mau nanya langsung ketik di komennya aja. Iya, ketik di komennya, baik di Instagramnya boleh, di Instagram Rumah 123 ya. Cari di foldernya Kata Ruby itu ada di bulet-buletan tuh biasa di highlights ya. Ya. Kemudian juga atau di YouTube channelnya Rumah 123 juga Oke. bisa. Hmm. Nah, itu bisa langsung tanya. Wow, wah berarti Gratis ini tanyanya. gratis Jawab. lagi ya. Iya. Udah nggak kayak konsultan gitu ya, konsultan gitu ya, harus Karena, bayar gitu. ya ini adalah sebuah program dari Rumah 123 yang ingin menjawab ya tadi Ingin kebutuhan, membantu. ingin membantu ya kan. Karena bingung kan nanya kemana nih, Betul. Inilah kita sediakan gitu kan. Kalau misalnya dokter mungkin ada aplikasi kayak apa gitu, Ya, Halo Dok atau apa ya. itu bisa tanya kan. Nah, di sini juga sama. Sebenarnya properti kan juga banyak yang nanya-nanya. Betul. Kalau nanya ke sales, disalesin katanya. Ya kan disuruh belinya Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi nggak Oh, ini nggak ada objektif gitu salesnya kan. ya. Iya, ini nggak ada sales, Nggak ada nggak ada maksud salesnya, nggak ada maksud terselubung. Belinya propertinya di mana silakan. Ya gitu kan, karena saya nggak jualan properti yang di sini gitu loh. Betul. Emang tujuannya emang buat membantu lah, pokoknya Yes, pure, membantu edukasi. murni, ya kan? Yes. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu kan pasti nih si Ruby kan punya pengalaman yang cukup banyak dong dan Yeah. harus mengedukasi diri segala Betul, macam. betul. Nah, saya mau tahu nih, maksudnya backgroundnya Ruby apa sih? Apa emang di properti dulunya? Ya, nah memang background saya dari kuliah tuh lulus kuliah, Hah? memang fokusnya di properti. Apa maksudnya Memangnya kerja? awalnya kerja dulu, Oh, dari kerja. seorang sales dulu ya. Dari Sales seorang property. sales properti. Berawalnya dari agent properti lah, agent properti yang jualan rumah tuh. Nah, itu dengan modal seperti itu kan jadi tahu di lapangan kondisinya, orang yang mau beli properti, orang mau sewa properti, ya rumah,
kios, toko, kemudian juga Prosedurnya tahu semua. ya. Prosedurnya karena ngalamin kan. Iya. Dalam membeli properti syaratnya apa aja sih, pembeli, penjual gitu kan ya. Iya. Nah, ini based on experience. Nah, kebetulan itu kan dalam waktu yang lama. Ini kan saya mulai dari 2002 ya. Berarti ini udah 20 tahun nih. 20 tahun di industri properti ini ya kan. Dan ada masa-masanya ya kan, ada masanya mungkin lagi turun, siklus propertinya kan naik juga, ada namanya properti boom, terus ada yang namanya property trap juga, gimana property trap. Jadi itu istilah-istilah ya, property boom di mana kondisi properti naiknya tinggi sekali, meningkatnya tinggi sekali. Gitu. Iya, karena banyak developer yang terjun secara langsung di momen itu gitu kan, luncurin produk-produk properti yang diserap oleh masyarakat dan harganya langsung tinggi. Oh, kayak di utara itu. Ya, salah satunya itu ya. Tiba-tiba langsung gitu hype gitu kan? Yes, gitu kan. Itu terjadi karena ada supply demand. Ya kan? Karena ada permintaan juga yang tinggi, ya kan? Supply-nya terbatas, kayak harganya naik tinggi gitu. Kalau tadi properti apa trap? Property trap. Nah, property trap ini banyak juga terjadi, istilah kata gini loh, munculnya developer bodong. Ya kan, developer property trap yang menjebak gitu kan, yang menjerat gitu kan. Dia ingin narik booking fee, narik DP-nya, tapi kabur gitu kan. Itu yang terjadi gitu loh. Nah, property trap itu bisa satu sisi developer bodong, satu sisi lagi kita kalau membeli properti yang nggak sesuai dengan kemampuannya, ya kan. Misalnya gajinya, taruh kita ngomong gaji 10 juta, tapi cicilannya atau cicilannya ya bisa 6 juta, 7 juta gitu kan ya. Gimana biaya hidup, gimana gitu. Misalnya tiba-tiba di PHK atau lagi work from home, gajinya dipotong, terus mau bayarnya gimana? Itu jadi kayak property trap. Kesannya gitu loh. Saya bahas bilangnya seperti property trap, jadi terjebak. Iya. Jadi punya properti fungsinya kan nggak jadi beban. Ini jadi beban karena terjebak gitu loh. Jadi dalam memilih atau membeli properti harus term and conditionnya kita lihat gitu, sesuai nama kemampuan kita. Dan saya saranin 20% aja lah dari income kita, supaya nggak memberatkan gitu. Dari dulu saya saranin gitu, jangan terlalu memaksakan keinginan, tapi sesuai sama kebutuhan, sesuai sama kemampuan. Nah, itu yang tepat sehingga nyaman. Dan saya juga selalu menganjurkan sebelum beli properti kita punya dana darurat. Seenggaknya kalau ada kita bisa pakai dana darurat. Saya pernah dengar itu 6 bulan dari pengeluaran kita ya. Iya, 6 bulan lah seenggaknya belajar untuk nabung dulu nih. Gitu loh. Jadi jangan langsung wah itu properti bagus. Pengen langsung beli aja tapi nggak sesuai sama kemampuan dan juga persiapan. Karena persiapan ini matang. 6 bulan ini belajar untuk disiplin. Karena kan kita namanya ingin membeli sesuatu yang harganya tinggi, istilahnya harganya itu ya cukup besar lah ya. Nah, kita harus persiapan. Kalau if something wrong, saya punya dana darurat nih untuk membayarnya. Gitu kan? Itu. Kemudian juga punya namanya asuransi. Karena penting. Kalau ini saya kerja, ada apa-apa sama kesehatannya harus bayar kan? Keluar duit lagi. Iya. Akhirnya ganggu semua kan? Cash flow semua kan? Cicilan jadi nggak bisa gitu kan? Itulah kenapa harus punya asuransi minimal BPJS lah. Minimal BPJS kan negara kita juga baik kan, bagus kan gitu kan. Minimal BPJS karena ketika sakit ditanggung oleh BPJS kan. Gitu. Jadi seenggaknya punya dana darurat, punya asuransi. Nah, habis itu baru nih kita mikir mau cari cicil properti. Sebenarnya siapin DP dulu, down payment gitu kan. Nah, siapin down payment itu kan biasanya sekitar kalau properti baru sekitar 5%. Ya kan, kalau misalnya lebih dari itu silahkan boleh. Tapi 5% aja udah bisa untuk punya properti. Nah, itu semua yang dipersiapkan dan nggak semua orang bisa mempersiapkan. Mungkin Bro Hansen bisa, tapi nggak semua orang bisa. Kita juga harus menekan pengeluaran, mau nggak mau kan. Menekan pengeluaran. Mungkin gaya hidupnya seperti apa dulu, mau nggak mau karena mau beli yang mahal ya kita harus kurangin. Bener, menunda kesenangan dan lain sebagainya. Itu yang harus dipertimbangkan dalam memilih atau memutuskan untuk beli properti. Berarti ini targetnya sebenarnya audiensnya biasanya yang nonton ini anak-anak muda harusnya? Audiens saya kebanyakan itu umurnya 23 sampai sekitar 45 lah gitu. Oh, berarti Gen Z, milenial masih masuk ya? Iya, Gen Z, milenial. Berarti ini biasa orang-orang yang galau. Galau ya. Gen X juga masih ada Gen X juga. Atau mungkin mau belajar investasi, properti. Ya, betul. Nah, cenderung orang itu kebanyakan tergiur sama sesuatu yang benefitnya atau income-nya besar. Betul. Nah, kadang nalarnya jadi mati.
Gimana gitu. tuh? Karena tergiur sama tadi investasi ini banyak sekali yang terjebak sama namanya investasi bodong. Iya. Ya banyak sekali. Karena apa? Investasi bodong kan rules-nya atau yang ditawarin selalu benefit-nya. Betul. Benefit itu kan ekspektasi. Ekspektasi kan nantinya kita nggak tahu. Sedangkan modal induknya udah masuk. Iya. Dia kan harus invest kan. Oh ya nih nanti returnnya segini, misalnya 10% sebulan. Itu too good to be true bisa dibilang itu ya. Ya tapi sebenarnya bisa apa enggak? Ya balik lagi, pebisnis bisa ngasilin mungkin sebulan bisa 40%, 50% dalam memutar di bisnisnya ya. Mungkin Pak Bu Hansen juga kan pebisnis juga kan bisnis jam gitu kan. Nah, udah tahu kan modal sekian, jual sekian kan itu tadi keuntungan itu kan bisa 40%, 50%, saya nggak tahu ya, tapi kan kurang lebih seperti itu kan. Tapi tadi bikin menawarkan investasi yang fix nih, dikasih sebulan 10%. Nah, itu too good to be true. Ngeri juga kan, gitu kan. Kita harus tahu investnya apa, bisnisnya apa ini. Kalau yang nggak jelas, wah hati-hati. Dan banyak kan yang ketipu gitu kan. Banyak yang ketipu. Dulu robot-robotan dulu kan gitu. Banyak. Nah, lebih baik dibanding investasi ke sana gitu kan. Lebih baik kita namanya penuhi dulu kebutuhan premier. Tadi kebutuhan primer, ya kan? Apa sih kebutuhan primernya? Sandang, pangan, dan papan. Papan ini kan properti, ya kan? Propertinya ini karena kebutuhan gitu kan. Kita jangan invest sana sini yang nggak jelas dulu. Nanti aja deh belakangan, karena tadi harga properti suka nggak suka emang pasti naik. Ya, suka nggak suka pasti emang pasti naik gitu. Dan perbandingan antara gaji sama harga kenaikan properti dibilangnya kadang persentasenya mirip gitu. Misalnya 5%, tapi dari perkaliannya yang beda. Misalnya tadi gajinya 10 juta, 5% kali 10 juta cuman 500.000. Nah, kalau 5% dari propertinya yang 1 miliar, ya kan artinya 50 juta, kenaikan 500.000 nama 50 juta jauh. Ya, jadi semakin nunda semakin ya gitu. Nah, jadi gimana dong kalau misalnya supaya kita nggak terjebak sama yang namanya tadi property trap gitu-gitu? Yes. Gimana supaya kita bisa memilah gitu-gitu, kita bisa pintar untuk cari mana yang harus kita ambil propertinya gitu-gitu gimana? Yes, saya selalu bilang sebelum memutuskan untuk membeli, investasikan waktu untuk searching. Ya kan, untuk searching, analisa dan juga kunjungi tempatnya. Betul sekali. Misalnya mau beli apa nih, developer yang seperti apa, dicek dulu secara sekarang kan lewat Google, lewat YouTube, lewat media sosial lainnya kita bisa cek kan semuanya. Nah, tapi itu pun kadang bisa di packaging gitu orang, gitu kan? Itu pun kadang bisa kemasnya bagus apa segala. Lebih baik datang lihat langsung ke developernya gimana. Iya, kan ada yang asli kan nggak. Iya. Udah sama yang editor udah ya. Ya kan tak seindah realita. Betul, gitu kan. betul. That's why ya saya cuma bilang ke teman-teman semua jangan mudah terpercaya dengan gampang. Uji, dikaji. Uji ya. Yes, uji dikaji ini penting banget. Jadi sekali lagi jangan terlena sama bahasa-bahasa marketing. Ya kan, karena semua kecap nomor 1 misalnya kata gitu kan. Semua yang properti bilang nomor 1, tapi ujilah dia. Ya, dikaji dulu, datengin, lihat kayak apa bentuknya, udah jadi apa belum, ya kan. Terus udah gitu lihat legalitasnya dari developer tersebut gitu. Ya kan. Nah, kemudian juga ini berapa lama jadi. Jadi saya saranin kalau yang pertama kali beli properti, saya saranin lebih bagus beli properti yang udah jadi. Kalau properti kedua silakan. Belinya yang belum jadi atau apa. Kalau properti gini kan karena pertama kali mau beli kan. Ya kan. Nah, kalau yang belum jadi itu ada resiko. Walaupun mungkin developer bagus tapi ada resiko untuk mungkin telat mungkin bangunnya. Ya kan, atau juga nggak jadi bangun karena term and condition kita nggak pernah tahu kan. Jadi lebih baik kalau yang pertama kali nih mau beli. Tapi kalau udah jadi kan mahal, Bi. Nggak apa-apa mahal. Mahal atau enggak kan tergantung relatif kita pilihnya sesuai sama kemampuannya gitu kan. Ya mahal atau enggaknya tergantung gitu kan. Dibilang mahal, pilih mana kalau udah jadi bisa langsung tempatin dibanding yang ekspektasi nanti jadi 5 tahun lagi ya 6 tahun kalau jadi kan 6 tahun lagi kalau jadi untungan mana kalau yang udah jadi tinggal pakai. Iya benar sih. Iya kan jadi makanya tadi jangan terlena oleh kata-kata, lebih baik uji dikaji gitu kan. Ini yang udah ready loh misalnya gitu kan. Oke, kalau misalnya budgetnya nggak masuk kita cari yang budgetnya masuk tapi ready gitu kan. Itu jauh lebih untung. Satu, nggak kepikiran. Ya dong. Soalnya kalau kepikiran nih, aduh kok nggak jadi, nggak jadi deg-degan gitu kan. Akhirnya kita nggak produktif. Tapi kalau udah jadi, wah enak nih di desain, di dekor, undang housewarming gitu kan. Wah seneng ya kan. Malah bisa
networking, tambah teman lagi, mungkin jadi bisnis lagi dan lain-lain sebagainya. Nanti datang tuh, ya, tunggu jadi. oh iya boleh dengan senang hati gitu kan. Jadi nah itu tuh gitu. Nah saya gimana ya, terpanggil punya passion di situ untuk sharing. Jadi sebagai kakak ngasih tahu ke adik-adiknya, bisa kata gitu kan. Jadi sebelum terlambat, nanti kalau udah pensiun, belum punya properti, belum punya rumah, Ya susah. wah susah. Ada 3 hal yang nggak bisa terulang kembali kan, waktu, tenaga, dan uang. Ya waktunya udah terbatas. Iya. Uangnya aduh belum tentu, iya kan, habis mulu aja kan. Buat sewa doang, bayar terus. Buat gitu kan. Ya kan? Tenaga lebih parah lagi, udah tenaganya udah makin tua makin iya gitu kan. Jadi lebih baik start from now, karena punya waktu yang masih panjang untuk nyicil, ya kan. Terus juga uangnya masih produktif kan, uangnya ada kan. Masih bisa kerja juga. Ya masih bisa kerja juga, tenaga masih mantap gitu kan. Nah, tinggal punya properti. Karena ketika udah bisa beli properti pertama, percaya deh, ya bisa ketagihan tuh beli properti kedua. Iya, saya ketagihan. Properti ketiga, ya kan? Nanti bisa disewain di sini, disewain di sini. Tapi kalau nggak pernah mulai di properti pertama, that's it. Ya kan? Toto tuanya ini uang gua kemana ya? Habisnya nggak jelas gitu. Ya kan? Nah, kita juga memberi contoh dan kita juga memutuskan rantai namanya sandwich generation. Sandwich generation adalah generasi yang ada di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah. Jadi kalau milenial, anggapnya milenial nih kan, dia kan punya orang tua gitu kan, milenial punya orang tua, dan milenial dia punya anak. Karena milenial milenial udah berkeluarga kalau kata sekarang. Nah, banyak kan milenial ini jadi sandwich generation. Jadi karena orang tuanya nggak punya properti, dia pasti ngandelin anaknya. Iya benar. Sedangkan anaknya masih lagi berjuang gitu kan. Dan berjuang untuk apa? Biayain anaknya. Ya anaknya si milenial gitu kan. Jadi ditekan atas, ini juga dibawa ke price juga kan. Nah ini suffer. Bisa kata gitu kan. Nah that's why dari sekarang kalau teman-teman mungkin yang generasi di bawah milenial atau Gen Z gitu ya, ini bisa kata. Nah ini bisa di-prepare. Karena Gen Z itu kan lama-lama ya usia bertambah terus. Betul. Nah Gen Z ini dipersiapkan. That's why saya banyak kolaborasi sama perbankan, sama developer, sama kementerian juga untuk edukasi ini. Untuk edukasi ini ya sama rumah 123 juga terutama ya. Edukasi ini karena ketika dipersiapkan belajar namanya menunda kesenangan tadi. Bukan nggak boleh senang-senang loh. Boleh mau healing loh boleh. Tapi healingnya dikurangin sebagian. Iya, ada budgetnya lah. Yes, ada budgetnya. Healingnya nanti di rumah. Healingnya di rumah gitu, ada budgetnya. Nah, ini menjadi gaungan yang luar biasa tadi, muda keren punya properti. Ya, jadi ini powerful sekali untuk edukasi karena ini nggak jualan gitu kan. Ini adalah bagaimana ngajarin, bagaimana sharingin, dan akhirnya ini terus gitu. Banyak orang yang akhirnya terbantu juga sadar. Dan kepentingannya kan buat masing-masing mereka. Iya kan, kalau mereka sebagai orang tua nih nanti mereka punya properti nih, ya kan, seenggaknya anaknya lihat, oh iya, papa saya punya properti nih, saya juga harus. Karena saya juga lihat papa saya kan, motivasi. Saya lihat papa saya punya properti gitu kan. Tapi nggak semua orang lihat figur papanya punya properti. Misalnya gitu cuma sewa-sewa doang ya. Sewa doang anaknya juga gimana ya? Makanya gitu ya. Kalau misalnya saya camkan ini, dilihat ya, kalau misalnya teman-teman mungkin orang tuanya belum punya properti gitu kan, atau sewa mulu, ya kan. Nah, sekarang Anda yang tanggung jawab. Anda yang tanggung jawab untuk membeli properti buat diri Anda sendiri dulu gitu kan ya. Itu dia. Karena tadi jika Anda punya properti pertama, ya kan, ntar lama-lama bisa jadi properti kedua, ya kan. Sehingga nanti anak Anda akan lihat sosok Anda, gitu kan. Nah, seenggaknya itu jadi perbaikan ekonomi. Betul. Ya kan. Kita harus mengubah dari Anda. Yes. Start from you. Apalagi si Zelin sama Rich punya properti. Harus, harus gitu kan, harus. Apalagi sekarang udah mulai jadi influencer, udah duit ya kan. Dapat duit jadi speaker gitu kan. Iya. Jadi, tapi kita harus lah. Jadi kita mesti ngajarin ya. Tadi ya. Kalau di data nih ya, data 2019 itu ada datanya bahwa 81 juta milenial ini dari Kementerian PUPR kan. Karena ini belum ada data update lagi nih, jadi gue masih pakai data yang lama. Tapi gue yakin banget sekarang makin banyak yang punya properti. Nah, Bi, kalau misalnya dia ada dua sih, maksudnya kalau misalnya orang nggak tahu apa-apa nih, saya mau mulai beli rumah buat tinggal, itu satu buat tinggal. Apa yang harus gua tentukan, pilih apa gitu ya, itu apa yang harus gua rencanain. Yang kedua, kalau buat invest gimana nih?
Oke. Ya, kita dari yang itu dulu. Kalau yang pertama dulu ya, Ah, kalau pertama jangan ngomong soal invest dulu gitu kan, buat karena tinggal. tadi sebelum ya buat tinggal, ya sebelum beli propertinya tadi checklist tadi pertama dan darurat. Darurat, asuransi. Kalau udah merit malah dana darurat harus lebih tinggi. Double soalnya. Double, Iya. yes. Karena itu dia istri gitu kan ya. Tapi kalau misalnya istrinya juga kerja, mungkin bisa kolaborasi. Oh, iya. Ya kan tergantung nih. Jadi bukan ilmu pastinya. Lebih baik istri ada, suami ada, punya dana darurat. Dan darurat itu sesuai jumlah manusianya ya. Nah, gitu kan. Itu dia. Kemudian juga udah punya asuransi belum? Minimal BPJS. Belum. Minimal BPJS. Ya. Seenggaknya kan itu kan terjangkau lah. Terus kita aman lah kalau ada dua itu ya. Yes. Kemudian kumpulin nih down payment-nya. Karena kan Down tadi payment dulu 5% mau beli tadi. properti kan. Iya. Iya. Nah, habis kumpulin down payment, lihat kan kalau pembeliannya cenderungnya kredit, artinya term and condition kredit itu harus dipenuhi. Kita lihat BI checking tuh. Jadi BI checking itu adalah track record kita di mata bank. Nah, kadang BI checking orang tuh suka jelek. Kenapa suka jelek? Berhubungan sama kartu kredit, pinjaman online, dan lain-lain nih. Nggak sengaja mungkin suka kelupaan bayar. Cuma gitu bayar, kan. pakai dia Iya, padahal mungkin jelek. sisanya cuman 30.000 misalnya, kelupaan. Udahlah 30.000. Nah, itu kalau gimana kalau Nah, itu tercermin semua, ada susah dong dapat rekodnya. KPR. Nah, mesti diberesin dulu. Biasanya gimana? Beresin. Jadi kita biasanya kalau misalnya memang mau beli properti kan hubungan sama marketing kan. Iya. Ya kan, hubungan marketing. Nah, BI checking buat marketing. Minta tolong BI checking. Oh, minta tolong marketingnya Yes. berarti dong? Marketing propertinya. Oh. BI checking ke bank gitu atas minat unit ini kan gitu kan. BI checking dulu karena untuk beli properti kan BI checking harus clear gitu kan. Nah, udah gitu juga harus kerja jadi karyawan tetap. Karyawan tetap harus minimal 2 tahun. Kalau kontrak ya sekitar ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, tergantung dari perbankannya ya. Jadi itu dia. Terus kemudian juga rasio dari gaji tersebut. Ya. Nah, ini juga saya banyak sharing juga ke agen-agen properti karena agen-agen properti ada yang nggak mau tahu gitu, ada yang nggak mau tahu gitu-gituan. Ya kan? Nah, ini juga agen properti harus tahu karena dia jadi konsultan dong. Iya. Ya kan? Nah, jadi harus bisa sharing juga seperti itu. Nah, tadi rasionya saran saya 20% aja dari income-nya untuk alokasi cicilan. Ya kan, kalau kegedean nanti jadi bumerang, ya kan? Cicilan atau dikit? Ya kecilan kalau dikit. Baik, 20%. Sebenarnya 20% lah, Kapan maksimal ya? Iya, 30%, maksimal 30% supaya nyaman. Ya kan? Karena kan tadi hidup kan life must go on. Ya kan? Ya sekarang apalagi ya di media sosial, wah tempat ini bagus yuk, Iya. terus ada temen ajak liburan yuk, terus ada yang ini yuk ke kafe ini, ke kafe baru kan. Kita kan semua punya keinginan, ya kan, dan juga ajakan dari yang Terus lain. bisa menahan diri juga Menahan kalau diri, misalnya belum ada aduh, budgetnya, iya. tahan. Iya, nahan gitu. Dulu gue inget banget tuh. Karena takut ntar harganya malah naik lagi ya kan? Yes, jadi it's okay. Kadang kan ada juga orang ketakutan yang fear of missing out gitu kan. Iya. Fear of missing out. Jadi fear of missing out. Jadi kita mesti sinkronin sama kemampuan diri. Ya, kalau nggak sinkronin sama kemampuan diri, wah ngeri kita. Jadi orang yang penuh dengan utang, utang toto kabur gitu kan, akhirnya ya itu menghancurkan masa depan. Tuh. Karena fear of missing out tadi, ya kan? Karena gua takut nih kalau gua nggak kesana ketinggalan atau ya, gini, harga kan? naik apa Iya, ya. jadi janganlah cuman kita casingnya di Instagram kita bergaya-gayaan tapi kantongnya waduh utangnya mana-mana, jangan gitu. Lebih baik kita prepare, ya kan, kita belilah yang sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan, supaya ya lama-lama kan meningkat, misalnya ekonomi meningkat, udah meningkat baru tuh baru bisa nikmatin. Oke. Nah, kalau misalnya dari segi propertinya nih, gue mau Yes. beli properti kayak gimana nih? Gue mau beli rumah, apa yang harus gue lihat? Oke, sebenarnya gini, paling nyamannya yang sesuai sama kebutuhan. Biasanya mungkin tempat kantor kan, tempat kantor. Nah, lihat nih, yang paling dekat kantor Dekat apa? tempat kerja. Dekat tempat kerja ya. Ya. Ini biasanya kalau misalnya usaha ya, kalau bisa dekat tempat usaha kan, sehingga kita bisa menghemat waktu dan menghemat BBM. Karena BBM lagi naik tuh. Ya kan, BBM naik gitu kan. Itu saran gua, ya kan. Nah, tapi balik lagi nih. Ketika udah survei nih paling dekat segini tapi harganya tinggi. Misalnya gitu kan. Aduh, gak mampu nih sesuai kantong kan.
Nah gimana nih? Nah itu kan ada yang mix and match bisa dibilang kan. Nah kalau gitu dicak-cak lagi atau dilihat lagi nih mana yang kira-kira kalau misalnya sesuai kemampuan gue tapi deket nih. Atau lihat transportasinya yang bisa gampang gitu kan, gampang ya kan. Karena kalau dekat banget misalnya naik mobil atau naik motor ya kan, oke kalau dari sisi budgetnya nggak masuk artinya kan kita mesti menggunakan mungkin transportasi umum lebih murah kan. Salah satunya mungkin kereta api ya, KAI ya, udah nggak pakai kereta api lagi ya, misalkan kereta ya, komuter lain ya kan bahasanya komuter ya kan, komuter. Nah lihat tuh mana yang kira-kira dekat kantor ya kan, dekat stasiun ya kan, atau kalau naik bus dekat terminal bus, atau ada lagi misalnya LRT, MRT ya kan, lihat itunya. Itu kan karena kan kita aktivitas berkantor kan bisa dibilang tiap hari, Senin sampai Jumat, atau ada juga Senin sampai Sabtu kan, itu kan tak terhindarkan gitu kan. Nah lihat di situ dan carilah mungkin yang dekat-dekat sama tadi stasiun ini untuk yang terjangkau ya. Kalau budgetnya ada ya lebih dekat lebih baik gitu loh. Atau bisa juga mungkin bisa rumah, bisa juga apartemen kan, apartemen yang dekat-dekat juga sama yang kira-kira secara waktu, secara uangnya masih bisa gitu, karena itu dia juga jadi beban kan. Betul gitu. Developer juga harus dilihat ya tadi. Cuman saran saya tadi lebih baik kalau yang pertama kali lebih baik yang udah jadi ya. Iya, jadi kan tinggal langsung masuk. Iya. Iya tuh. Kalau KPR kan kita masih utang panjang, cicilan masih panjang, tapi kan bisa langsung masuk. Iya, udah bisa tinggal. Anggapnya mirip-mirip kayak sewa aja. Iya. Gitu kan? Anggapnya kayak sewa kan. Kalau sewa bayarnya per tahunan, kalau kontrak kan bayar per tahunan, kalau kos-kosan bayar per bulanan. Anggapnya kita polanya kayak ngekos gitu kan nih. Tapi itu beli. Iya kan? Benar. Kalau kos bisa diusir sama mama kos gitu kan. Kalau ini ya kita harus yang penting bayar. Ya kita nggak diusir gitu kan. Betul. Gitu. Nah kalau buat invest, biasa orang kalau buat invest beli rumah buat tinggal dulu baru invest lebih bagus, atau misalnya kalau gue misalnya tinggal sama orang tua gitu, udah gue beli buat invest aja, itu oke. Nah tadi beli kalau misalnya lu tinggal di rumah orang tua kan, itu kan rumah orang tua, lu jangan anggap itu rumah lu sendiri. Jadi lu harus punya rumah sendiri dulu gitu, menurut gua gitu. Kalau lu nganggapnya kayak gitu, itu artinya lu ngebunuh potensi dalam diri lu sebenarnya gitu ya menurut gue gitu. Karena it's not your own gitu loh, bukan punya lu sendiri nih, itu punya orang tua, iya kan? Iya. Dan lu misalnya orang tua, terus punya lu punya adik-adik segala macam kan, lu nganggapin kayak warisan loh, gitu kan? Bahasa kasar gitu. Benar. Jangan gitulah, ya jangan gitulah. Lu harus membangun jadi contoh buat anak lu juga gitu ke depannya. Harus mandiri. Ya, harus mandiri. Ya sekarang gini loh, orang tua kan, ya dia harus punya tempat tinggal yang layak, nyaman gitu kan. Terus anaknya jangan nyusahin terus dong. Lu juga sebagai anak jangan nyusahin dong. Iya kan? Listrik masih nebeng. Iya, listrik masih nebeng, makan mesti disediain. No. You have to berdiri sendiri. Karena lu nanti punya anak lo, jadi contoh juga kan. Iya kan, masa guna kasih ini mengcover semua, jangan lah. Berarti lebih baik beli dulu buat sendiri. Yes, lebih baik beli dulu buat sendiri, baru mikirin nanti buat investasi. Iya kan. Oke lah, lu masih tinggal sama keluarga, tapi bisa juga nih misalnya waktu weekend lu ajak keluarga lu nginepnya di tempat tinggal, ya kan? Bisa juga kan? Bisa juga. Iya kan? Iya. Itu. Nah, saran gua kalau investasi lebih baik kita punya sendiri dulu, udah siap nih prepare untuk pembayaran setahun cicilan ya, lu punya tabungan tuh, baru lu mikirin buat investasi. Iya kan? Karena inget tuh, ketika lu beli properti, karena kalau belinya kredit kan ada utang lagi. Iya. Utang itu beban kan? Nah, lu mesti mikirin. Nah itu juga ada yang gua pernah dengar tuh, kalau misalnya kita invest gitu, kalau bisa jangan KPR. Bener gak sih? Soalnya bunganya ya no problem tinggi. sih, selama kalau lu bisa ya kan ada budgetnya dong. Kalau nggak ada budget, oke, gua nggak mau KPR deh, gua nggak mau utang. Tunai bertahap ya? Iya, tunai bertahap. Ya tunai bertahap juga tergantung developer, ada yang nyediain nggak semua developer semua nyediain ya? Yes, betul sekali. Jadi tergantung. Jadi gini, lu mau idealis. Selama kalau lu idealis tapi lu bisa buktikan, silakan. Kalau bisa cash keras, why not gitu. Tapi wah, ya kan, gua pengennya begini, tapi kemampuan nggak ada gitu. Iya. Akhirnya gaya-gayaan, ya kan. Akhirnya juga sampai umur 55 nggak punya properti. Gua banyak seperti itu. Yang ada penyesalan. Banyak mikirnya ya. Kayak aduh. Iya, banyak mikirnya. Gua nggak mau gitu ya. Sedangkan ya kan waktu jalan terus. Begitu udah 10 tahun berlalu, dia lihat yang temennya yang beli rumah, harganya udah sekian gitu, harganya melonjak tinggi, ya kan. Sedangkan ini masih nyewa juga naik terus tuh. Iya.
Ya kan jangan kira nyewa nggak naik, nyewa naik terus. 10 tahun yang lalu sama sekarang beda gitu kan. Nah itu tadi, akhirnya yang ini udah punya rumah, ini nggak punya rumah. Akhirnya yang ini udah punya rumah bisa punya rumah lagi, kedua, rumah ketiga gitu kan. Yes, gitu. Ini gara-gara mindset tadi. Banyak ideologi yang salah, ya kan. Terus bersikukuh, akhirnya tadi penyesalan. Banyak yang udah tua-tua depresi, nggak punya rumah, tinggal di rumah kecil, kontrakan kecil di gang. Oh sedih sekali. Karena masa mudanya nggak mempersiapkan, gitu kan. Nah ini yang kita harus gaungkan. Ini yang saya harus gaungkan. Ini nggak diajarin di gereja mungkin. Ini nggak diajarin di tempat-tempat lain gitu kan. Ini nggak diajarin. Ya mungkin ya gitu ya. Jadi ditanya Rugi. Iya kan. Nah, tapi saya punya beban di situ. Punya panggilan. Ya kan? Mungkin nggak ada tuh misalnya. Ya saya ngomong ya nggak ada tuh detailing gitu. Ini nggak ada. Benar. Ya paling ayo nabung gitu kan. Nggak ada tuh. Iya. Nggak ada paling ayo beli ini. Tapi nggak ada cara ngajar secara detail. How to-nya. Nah ini yang saya terpanggil untuk itu. Apakah saya dibayar? Ya kan, balik lagi. Saya awal gaungin ini nggak ada ini bisa dibayar. Ya kan, kalau sekarang ya kolaborasi dan lain-lain ya itu adalah bonus. Ya, sebagai apresiasi lah. Sebagai apresiasi dan ya, tapi ini yang digaungin ya kan buat anak-anak muda punya better future. Ya, punya better future. Nah, kalau bicara soal asuransi udah masuk di dalamnya sih. Iya. Ya kan, makanya kadang gue bisa diundang juga sama orang asuransi karena kenapa gue ngomong ya itu bagian dari ini buat proteksi kan. Betul. Gitu kan, gitu. Jadi inilah yang bisa untuk menyelamatkan di masa depan, ya kan. Dan suka nggak suka ya kan mau gimana pun semua butuh tempat tinggal. Semua butuh tempat tinggal di mana, ya kan, tempatnya di mana, ya kan, sama siapa. Iya. Nah, kalau misalnya kita investasi itu yang maksudnya kita pilih investasi, maksudnya kita sewain rumah atau mungkin kita masih KPR terus kita jual kayak gitu-gitu. Maksudnya ada nggak sih maksudnya taktik investasi gitu-gitu? Banyak sih, banyak. Saya pun pernah melakukannya gitu kan ya. Ada yang saya beli rumah second gitu kan, beli rumah second yang di bawah harga market gitu kan. Beli cash gitu kan, tak gitu kan. Lalu di renov, dicat. Ya kan biasanya tuh kalau udah dijual BU tuh ya pemiliknya udah nggak sanggup untuk renovasi dan lain-lain. Dan itulah peluangnya sebenarnya. Jadi beli kondisi orang BU terlibat utang dan lain misalnya gitu kan. Ya kan bohong-bohong dia mau ngecat gitu kan. Orang utangnya segunung gitu misalnya gitu. Nah kita beli kita rapiin. Butuh waktu kan. Nah begitu udah rapi baru dijual dengan harga yang lebih baik. Kita markup lagi harganya. Sama lah, ini juga ya kan. Bisnis mobil juga sama kan, mobil dirapiin, itu ya sama lah polanya. Itu paling simpel. Itu paling simpel. Tapi kan butuh dana. Iya, cashnya Iya butuh dana, ya kan. Nah cara yang kedua adalah ketika tadi udah punya properti, nah beli lagi punya properti lagi, ya kan mungkin caranya ya tadi KPR, ya tadi. Nah itu bisa mengharapkan keuntungan dari satu capital gain. Capital gain itu harga jual awal, nanti harga jual nanti gitu kan. Misalnya kita beli berapa nih, ya kan? Berarti orang jualnya berapa kan? Nah nanti 5 tahun lagi harga misalnya bakal naik gitu kan. Nah gimana cara milihnya? Pilihlah di lokasi-lokasi yang lagi berkembang. Biasanya yang lagi bangun tol, lagi bangun stasiun, ada mall, ada bangun rumah sakit ya. Nah itu cenderung karena ada keramaian mengundang keramaian membuat harga tanahnya, harga propertinya makin meningkat, ya kan? Makanya banyak bisnis yang F&B ya itu sebenarnya malah bisnis properti. Ketika dia kan punya brand, dia beli aja, dia taruh brandnya di situ. Nah saya yakin sekeliling tanahnya kebanyakan dia udah beli juga. Gitu. Karena kenapa? Begitu brand ini masuk, otomatis ramai. Begitu ramai, tanah sekeliling naik. Begitu naik, ya itulah untung capital gain. Nah, tadi balik lagi ya ke orang yang mungkin terbatas gitu kan, maksudnya punya kalau yang terbatas gimana? Ya udah, belilah lokasinya yang lagi berkembang. Belilah properti yang lokasi yang lagi berkembang, ya kan yang sesuai kemampuannya juga dan tunggu sampai nanti kalau udah bagus harganya baru. Tunggu harganya bagus, semua udah jadi. Baru jual. Kan Hansen juga orang tua kan itu properti juga kan, saya tahu kan gitu kurang lebih kan. Sebenarnya ya kan saya juga ngamatin dari orang tua saya beli gitu. Orang tua saya merantau gitu kan, dia beli gitu kan, belajar beli. Ya kan dalam 10 tahun harganya kenaikannya
bisa 2 kali 3 kali lipat gitu. Jadi kalau misalnya ditanya nih, ya kan, yakin untung, ya kan, asal pemilihan lokasi yang tepat, ya kan, di daerah berkembang, dan kita udah terbukti, kita lihat flashback aja tempat-tempat yang tolnya jadi itu kan harganya dulu rendah, ya kan. Ketika ada pembangunan, ada banyak kegiatan, itulah pasti, ya kan, itu udah kunci pasti deh, ya kan. Kalau bohong silakan dikaji gitu, ya kan. Kalau daerah sepi-sepi aja ya nggak berkembang, ya kan, nggak berkembang, nggak ada yang mau sono gitu. That's why kita mesti jeli, kaji, sebelum memutuskan. Makin dalam ya, teman-teman ya. Mind blowing, ini kan kreatif mind gitu ya, kreatif mind kan, inilah. Oke Bi, lu kan sibuk Bi orangnya, mau ada meeting lagi kan. Nah, gue mau nanya, lu sebagai seorang family, kepala rumah tangga, terus YouTuber properti, terus ada lagi kerja kayak KOL, kata Ruby, segala macam. How do you maintain your time? Manage time ya. Oke, ada beberapa jadwal yang gue nggak bisa diganggu gugat gitu kan. Ya, ada beberapa jadwal dari hari-hari itu ada yang gue sama sekali nggak mau terima job, nggak mau terima walaupun karena tuh ya karena itu gue ada komitmen gue gitu, komitmen gue terhadap project gitu. Project. Ya kan, itu gue udah nggak bisa diganggu gugat. Gue nggak bisa share di sini kapan-kapannya kan, nanti ketahuan semua. Dan tapi ada juga yang gue dedikasikan waktu. Kalau mau ada endorse, ini review apa segala macam, ada di satu hari itu bisa tek padat tuh. Oke. Gitu loh. Jadi sekali syuting bisa 3 konten, 4 konten langsung untuk kedepannya gitu kan ya. Nah itu dimaksimalin gitu. Nah itu juga. Ada juga yang gua kombinasi sama keluarga. Bisa sering banget nih gua lihat nih. Bisa nggak? Jadi lagi kerjaan tiba-tiba bawa anak sama istri. Tapi lihat dulu kan brandnya oke apa enggak gitu kan. Oh ternyata malah sekarang brandnya iya kita requestnya kalau bisa sama keluarga gitu kan. Nah itu, jadi kan bisa sekalian sama keluarga, bisa ini malah jadi family time juga. Iya jadi family time. Kemarin ada musik video di pantai-pantai. Iya kayak gitu kan. Jadi kan itu kan mengkombinasikan. Jadi ya kalau bisa kita atur dan bisa sama keluarga itu lebih happy sih. Gitu kan. Berarti tentuin prioritas dulu yang harusnya mana-mana di lock itu waktunya nggak boleh ganggu gugat. Baru yang sisanya yang dedikasi yang bisa diisi di mana gitu ya. Nah, family time juga ada, tapi ya kalau bisa ada waktu untuk bisa digabungin campurin ya gabungin gitu. Ya kan? Dan berapa banyak saya nolak job atau nolak ini ya kerjaan gitu ya. Banyak. Karena ya tadi kalau nggak sesuai ya itu nggak sayang. Kesempatan itu lewat gitu. Ada hal yang diprioritasin. Kan kita harus prioritasin dong. Kayak misalnya saya handle project gitu, memang harus prioritasin. Itu komitmen prioritas. Karena ada hal yang lebih besar lagi dibandingkan nih. Oke, job gini kan kita mesti ngatur segala macam gitu kan. Lebih baik saya mesti tadi skala prioritas tadi, gitu loh. Tapi kalau misalnya di luar itu, ya silakan. Kan juga biasanya kan brand atau apapun yang mau hire kita kan tanya dulu waktunya bisanya kapan. Itu enaknya tuh. Itu enaknya jadi KOL gitu. Jadi ya kan nyocokin. Enakan jadi KOL apa agent properti? Dua-duanya menurut gua dua-duanya itu dikombinasiin gitu. Dua-duanya dikombinasiin. Ya kan karena kayak KOL kan kita mereview atau referensi ya kan. Memberikan opini gitu kan. Tampil. Ya kan tampil gitu kan. Nah, agentnya ya how close the deal-nya gitu. Gitu. Kalau dikombainin bagus. Makanya saya menyarankan KOL ya punya bisnis agent property atau agent property jadilah harus seorang influencer. Masa kalian edukasi tapi nggak punya gitu. Gue pernah juga diundang sama perusahaan gitu, asosiasi gitu ya. Suruh ngajarin 750 property agent supaya bisa. Dan gue dengan senang hati berbagi ilmu. Ya kan? Karena ketika gue bagi ilmunya, orang-orang pada bisa. Ya bagus, industri properti ini semua bangkit. Iya kan? Dan industri properti ini mempengaruhi roda ekonomi. Ada 180 industri di belakangnya. Si Ruby jadi story maker nih. Story maker gitu. Bidang properti khusus. Yes, harus gitu loh. Karena kalau apalagi waktu pandemi ya. Wah, itu banyak agent properti yang akhirnya jualan yang lain, jual makanan. Gue bilang nggak bisa, lo harus fokus. Lo harus fokus jualan properti karena inilah core-nya. Iya sih.
inilah core-nya. Kalau lu melenceng sono gitu kan, nggak jualan properti, ya kan siapa nih, gimana nih gitu. Itu akhirnya ketika fokus, ya kan, make money di situ kan, jadi agent yang bagus, ya kan, konsultan yang bagus, oke berhasil gitu. Iya, gue akhirnya flashback dari awal kita kenal, Bi. Maksudnya lu masih yang gimana, masih yang bikin YouTube sampai akhirnya sekarang, wah bisa jadi YouTuber properti nomor 1, terus jadi KOL si kata Ruby di rumah 123. Maksudnya perubahannya drastis ya, itu juga karena lu juga komitmen ke satu tempat ya di bidang properti ini ya. Iya. Sampai akhirnya sekarang. Betul. Ya kita jangan terombang-ambingkan, gitu kan. Ya kan waktu dulu masih semua start dari nol kan, semua start dari mulai dari nol gitu kan. Nah itulah ketemu siapa yang cocok, ya ketemu siapa cocok, kita diyakini dan ini is good, kita yakini, kita melihat, kita melatih diri melatih diri, belajar terus dan maka itu kesempatan juga akan datang. Gitu kan, sama kayak yang ojo bandingnya gitu kan. Ya kan, ojo bandingnya ya itu. Gue lihat viral itu ya punya talent yang bagus gitu, karena udah latihan mungkin sebelumnya yang nggak dilihat orang. Ketika ada momentumnya, udah biasa, dia tinggal nyanyi dengan baik. Udah bisa, udah pengalaman. Iya. Sama dulu mungkin gue bikin konten, istilah katanya gue ini kan, nggak ada yang nonton misalnya gitu, gue pengen nonton 2-3 orang istilah katanya gitu, nggak apa-apa, karena gue merasa, gue melatih diri gue dan gue juga sharing, nggak ada salahnya kan untuk sharing. Tapi lama-lama bergulung gitu kan. Akhirnya sekarang gue dapat nominasi di KOL Property Celebrity gitu kan. KOL Property Celebrity dari Golden Property Award. Ini ajang bergengsi nasional gitu kan ya. Nasional dan ya gue menurut gue ada itu. Iya ada. Kemarin kita baru diundang podcastnya gitu kan ya. Jadi Golden Property Award ini ya ajang pemilihan dari Indonesia Property Watch. Indonesia Property Watch jadi memantau gitu kan, melihat itu nanti ada developer, ada perbankan, ada bahan baku bangunan gitu kan. Terus udah gitu ya tadi ada influencer, KOL dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kan juga buah dari ketekunan, bisa kata gitu kan. Iya. Oke, bisa masuk ke nasional gitu kan ya. Apa yang terjadi kalau waktu itu gue nggak melakukan berhenti gitu kan, mendengarkan kata orang, gue pernah dulu bilang, lu kayak ada kerjaan, lu kayak tukang video gitu kan. Ya kan, tapi no, gue punya tujuan yang lebih baik, gue tahu kemana gue pergi gitu kan, gue tahu apa yang gue lakukan, akhirnya gitu. Terus kalau dalam review makanan, gue sampai ngomong loh, Pak, mohon maaf ya, saya bukan review makanan gitu, sampai gue gitu. Iya, gue bilang gue nggak mau rebut jatah orang, saya lebih baik konsisten ya. Tempat makannya aja. Iya, tempat makannya boleh bisnisnya aja, bahas bisnis. Sambil makan tapi jangan di-shoot ya. Sampai kayak gitu. Wah, abis ini gue kayak bakal ambil kertas minta tanda tangan. Jangan gitu lah. Sebelum jadi selebriti kan. Jangan gitu lah. Ya kan, gue Hanson juga kan jago di TikTok nih. TikToker number 1. Nanti gue kenalin TikToker properti number 1. Udah kemarin kenal. Oh iya. Biar nih kemarin juga kolaborasi bareng. Iya, saya lihat story-nya juga ya. Yes, nah itu juga buah dari ketekunan gitu. Nah, nanti lu pilih nih, lu mau jadi sebagai apa gitu kan. Saya TikToker sombong nomor 1. Sombongnya yang pernah bilang. Iya, sombongnya yang versi apa? Ada basket sombong. Ya kan, ada apa dia sombongnya gitu. Oke, Bi, satu pertanyaan terakhir. Yes, gimana sih supaya kita bisa dengan jadwal yang begitu sibuk, gimana supaya kita bisa produktif, jadi produktif dalam hari-hari kita? Oke, kuncinya ada satu, kolaborasi. Ya. Kadang gini, gue punya kelemahan. Ya kan, gue punya kelemahan. Nah, gue harus cari ini siapa yang bisa kolaborasi dengan orang yang jago di kelemahan gue. Gitu. Itu kuncinya. Menarik sih. Ya kan, banyak-banyakin lah kolaborasi. Jadi gue itu nggak pernah menolak kalau ada yang ngajakin kolaborasi, atau gue nggak pernah hitung-hitungan duit, kata gitu ya. Ya kan, karena itu membuka peluang-peluang. Itu membuka peluang-peluang. Ketemu orang baru, yes, ya kan? Yes, ketemu orang baru. Jadi ya, saya ingat sih, kamu kalau Ruby kalau misalnya ketemu orang selalu nanya nomor handphone, langsung ke nomor handphone. Siapa pun ditanya. Ya karena itulah gitu, karena networknya yang Hanson kenal, gue belum tuh kenal kan. Iya. Ya kan, tapi ketika ada collab kayak gini video gitu kan, ya kan ditayangin misalnya di YouTube lu gitu kan, nah orangnya jadi tahu gitu. Ruby siapa. Iya gitu kan, nah sama gitu kan. Nah tapi gimana untuk melayakkan diri untuk orang ngajak kolaborasi? Ya kita harus perform. Ya kita harus perform, kita harus tunjukkan, misalnya gitu, tunjukkan sampai keluar radar gitu kan. Nah banyak nih yang ngajak kolaborasi. Tapi sebelum lu masih di bawah radar,
sulit orang tahu. Nah lu harus perform untuk stand out dari radar gitu ya. Begitu ini begitu di luar radar itu kan semua orang lihat terus tetap berkarya. Itu kayak buat orang ekstrovert gitu. Kalau introvert gimana nih? Kalau introvert juga sama, introvert kan punya skill juga dong. Iya. Ya kan? Nah skillnya itu bisa diketahui oleh orang lain. Nah caranya gimana kolaborasi sama orang yang bisa mempublikasikan skillnya introvert. Nah, itu benar sih. Iya. Benar dong. Gue baru ingat, gue kan orang introvert kan. Iya, lu kolaborasi lah gitu. Iya, kolaborasi kita mungkin berbeda dengan orang extrovert ya. Orang extrovert langsung kayak tukar handphone gitu-gitu. Kalau kita kayak pelan-pelan dulu dari belakang. Ya bisa juga kan DM bisa kan DM. Iya. Introvert kan bisa DM. Dan maksudnya takut. Jadi sampai diketik berapa kali hapus kan. Kalau kita suruh extrovert dan DM-in tuh. Aduh, tolong settingin gitu kan. Tapi ya banyak cara lah, banyak cara ketika kita mau aiming kemana gitu kan, ya banyak cara yang bisa dilakukan dan harus ya percaya bahwa mungkin ada waktunya. Betul. Ya kalau belum waktunya ya lu kayak lakukan bagian kita dulu. Iya. Kita lakukan bagian kita gitu kan. Ketika waktunya tiba, sukses adalah ketemu persiapan dengan kesempatan gitu kan. Wah, ada rumusnya. Sukses adalah iya, ketemunya persiapan dan kesempatan. Persiapan plus kesempatan. Iya, ketika ada kesempatan gitu kan. Iya. Nah, ini juga banyak di kalau bicara soal idol kan juga banyak gitu kan. Iya. Ketemunya persiapan sama kesempatan di sukses. Nah, tapi udah sukses juga harus di-maintain. Iya. Nggak bisa sombong, nggak bisa malas kolaborasi. Gua salut loh, makanya idol sekarang gitu kan banyak kolaborasi. Ya kan, Leodra kolaborasi sama Andi Rianto, wah Sesam Dewi, wah langsung melejit lagi, kata gitu kan. Nah banyak artis-artis yang misalnya gue nggak mau sebut nama gitu kan, begitu udah sukses, wah dia, gue cukup puas dengan ini, harus kolaborasi. Betul. With Genius, ya kan yang si Arab tuh Reza Octavian, itu orang yang kolaborasi terus gue lihat. Dia sama ini, dia sama gamer. Lebih di atas, di bawah pun nggak masalah. Nggak masalah. Jangan Akhirnya kan peluang-peluang terbuka, peluang terbuka lebar gitu kan. Makanya gue suka sama youtuber yang begini kolaborasi. Iya. Dan kita nggak pernah tahu kalau misalnya di bawah itu kan kapan-kapan bisa naik. Iya, we never know. Sekarang ya punya bisnis yang manage gamers, punya lagi dengan media sosial semua orang bisa jadi viral ya. Yes, itu dia, gitu loh, ya kan. Jadi, ayolah, tunjukin apa yang kita bisa. Ya kan, lakukan dengan baik, ya konsisten, ya itu kan membuahkan hasil menurut gue gitu. Dan percaya deh, gile hasil dari kayak content creator, KOL itu amazing gitu loh. Beneran, gue juga lihat sesama KOL, gitu. Amazing banget gitu. Brand masuk gitu. Istilah kata gitu, amazing gitu. Di luar ekspektasi gue gitu. Jadi it's not about hasilnya sih, tapi prosesnya dulu kita yang gitu kan. Persiapan plus kesempatan. Iya, semoga bisa bermanfaat. bener sih kalau gue juga sebagai orang yang introvert, maksudnya gue mungkin nggak bisa banyak ngomong, nggak bisa ada kenalan gitu ya, tapi gue kolaborasi dengan karya gitu. Nah iya, dengan kan gue lihat video ada videoin Fuji gitu kan, ada video. Ingat loh, apa yang lo posting itu kan dilihat orang. Iya ya dengan kan? gitu ya, orang kan? jadi kenal. Ya tadi kan kita ketemu Rory kan tadi, dia pasti lihat lo juga kan bikin apa, Rory dong gitu kan. Begitu, nah itulah Rory ditunggu ya. Itulah namanya persiapan ketemu kesempatan. Kesempatan itu pas lo ketemu Rory. Kesempatannya. Itu kesempatan. Nah, persiapannya sebelumnya udah ada. Udah ya. Nah, dari persiapan ketemu kesempatan ketemu lagi nanti hasil berikutnya. Betul. Itu dia. Dan harus tetap di-maintain yang penting. Harus tetap maintain. Jangan udah ketemu kesuksesan yang satu, kita berhenti ya kan. Harus tetap melakukan hal yang sama. Gitu. Dudes. Amazing. Gak berasa udah. Waduh. Ini udah berapa menit nih? Oke, thank you so much udah buat waktunya menyempatkan diri. Yes, thank you juga. Sukses selalu, tetap humble ya. Thank you so much. Dan kita di sini di Permata Hijau Suite. Permata Hijau Suite kayak sering denger. Apartemen yang keren itu ya. Yoi. Udah. Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman merasa kalau apa yang kita bagikan ini bermanfaat, boleh deh di-share ke teman-teman atau keluarga yang mungkin lagi perlu soal properti atau bingung ya kan? Betul sekali. Dan semoga apa yang kita bagikan bisa membuat kita menjadi semakin positif, kreatif, dan produktif. Thank you Ruby. Thank you. Dadah. Bye-bye.